Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita masih membahas tentang imunitas tubuh ya. Yang ini kebetulan ada spanduk yang mengarah pembahasannya ke imunitas tubuh. Judul spanduknya Jaga Diri dan Keluarga Anda dari Virus dengan GERMAS, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oke, di sini ada 10 cara ya agar kita hidup sehat dan memperkuat dan tidak juga kelebihan. Karena kalau kita kelebihan juga, misalnya kita kelebihan karbohidrat, itu bisa menurunkan imunitas tubuh. Kenapa? Karena karbohidrat yang berlebih di dalam tubuh akan menimbun lemak dan juga kandungan gula di dalam darah nanti akan naik. Sehingga kalau kandungan gula darah naik, imunitas tubuh itu akan berkurang. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Olahraga seminggu, kurang lebih seminggu 3 kali, sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena dengan olahraga kita akan membakar lemak dan juga mengubah kadar gula menjadi energi. Serta istirahat yang cukup itu akan membantu merepair atau memperbaiki otot-otot atau jaringan-jaringan tubuh kita yang rusak akan diperbaiki lagi oleh tubuh secara otomatis. Berikutnya yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, kemungkinan resiko kita terpapar dari mikroorganisme, kuman dan juga virus itu akan lebih sedikit ya, teman-teman. Dan yang keempat, tidak merokok. Karena merokok dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru dan juga jantung. Paru-paru dan jantung itu adalah organ vital pada tubuh kita. Jika paru-paru dan jantung sehat, maka tubuh kita akan sehat. Tubuh kita tadi selain dia butuh gizi, juga butuh oksigen. Jadi saat kita merokok, kita hirup asap rokok, itu oksigen yang seharusnya dibawa ke paru-paru, oksigen yang bersih, yang murni, malah tercampur oleh kandungan asap rokok, malah tercemari oleh asap rokok. Sehingga tubuh tidak mendapatkan oksigen yang maksimal. Sedangkan tubuh kita, sel-sel yang di dalam tubuh kita itu membutuhkan kadar oksigen ya, teman-teman. Dan yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ini tentu saja di saat kita butuh cuci tangan. Di video sebelumnya sudah pernah dibahas juga tentang kapan waktu kita cuci tangan. Ada 5 momen atau waktu untuk kita cuci tangan. Karena cuci tangan pakai sabun juga tidak boleh berlebihan, sebab di tangan kita itu selain bakteri jahat, ada juga bakteri baik yang menguntungkan bagi tubuh. Jadi kalau kita cuci tangan berlebihan menggunakan sabun, apalagi pakai antiseptik yang berlebihan, itu akan membuat kuman-kuman atau bakteri baik yang seharusnya bisa menguntungkan tubuh malah akan hilang atau akan mati juga. Dan yang keenam, minum air putih 8 gelas sehari. 8 gelas sehari ini adalah kadar pada umumnya ya, rata-rata. Mungkin masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Makin besar, makin tinggi berat badannya, mungkin air minum atau air putih yang dibutuhkan itu lebih tinggi. Dan makin sedikit berat badan, makin sedikit yang dibutuhkan. Intinya tadi sama seperti makanan, harus seimbang ya, tidak boleh berlebihan dan jangan juga terlalu sedikit. Karena kalau kita makan dan minum berlebihan, lambung kita itu kan akan mengembang, menekan diafragma ke atas, sehingga untuk bernapas kita akan susah. Dan dalam tubuh kita itu ada organ vital yaitu paru-paru, di bawahnya ada diafragma, dan di bawahnya itu ada lambung. Jadi kalau lambungnya terlalu penuh, rongga dalam tubuh kita itu akan sempit untuk paru-paru tadi. Jadi ekspansi paru itu tidak maksimal ya. Paru-paru tidak maksimal ketika kita menghirup nafas kalau lambung kita terlalu terisi, terlalu penuh atau terlalu kenyang ya.
Dan yang ketujuh, makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Oke, saya rasa ini tidak perlu dijelaskan. Teman-teman sudah mengerti. Dan yang ke-8, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Kalau hanya demam biasa saja, cukup istirahat. Karena tubuh butuh istirahat untuk merepair atau memperbaiki kembali jaringan-jaringan yang rusak tadi. Kalau demam itu kan tanda-tanda bahwa imun tubuh sedang melawan mikroorganisme. Jadi kita butuh istirahat dan makan makanan bergizi agar tubuh pulih kembali. Dan yang ke-9. Yang ke-9, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Jadi fungsi yang kita gunakan masker itu agar kita melindungi diri kita dan juga orang lain dari infeksi mikroorganisme, bakteri atau virus. Karena mulut dan hidung kita itu salah satu bagian tubuh yang rawan terpapar oleh bakteri atau virus. Kenapa demikian? Karena di hidung itu dan di mulut ada cairan. Kalau di mulut namanya air liur, kalau di hidung ada cairan di rongga pernapasan ini. Di rongga pernapasan, yang fungsi cairan itu adalah sebagai sistem pertahanan tubuh lapisan pertama yang kita bahas sebelumnya. Jadi saat bakteri atau saat kita makan itu, di makanan tentu aja ada bakterinya, susah untuk kita hindari, tentu saja ada kumannya, dan fungsi air liur itu untuk menangkap dan membunuh kuman yang masuk ke mulut kita. Juga ke hidung. Juga yang masuk ke hidung ada lendir di saluran pernapasan yang membunuh bakteri dan juga kuman, yang memerangkap bakteri dan juga kuman. Jadi kalau kita sedang sakit, kuman dan bakterinya itu banyak biasanya pada mulut, dan juga pada lendir di rongga pernapasan. Dan saat kita bersin itu bisa berterbangan ya, bisa berterbangan mengenai orang lain. Saat sakit, saat tubuh kita lemah, sedang lemas, sedang sakit, itu daya tahan tubuhnya biasanya menurun. Makanya kita juga perlu pakai masker agar kita tidak menulari dan tidak tertular dari orang lain juga. Dan ingat, pakai masker ini di saat yang benar-benar dibutuhkan seperti yang tertulis di gambar ini, saat batuk dan juga saat sakit ya. Karena kalau kita pakai masker terus-menerus, tidak di tempat atau situasi harus kita menggunakan masker. Misalnya kita lagi sendiri, lagi di tempat yang udaranya segar, malah kita memakai masker, apalagi terlalu ketat, terlalu lama, itu sama seperti tadi akan mengurangi oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena oksigen itu juga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi tubuh dan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Dan yang ke-10, kalau kita sudah melakukan semua tadi hal-hal yang dapat meningkatkan imunitas tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kalau kita sudah berikhtiar, sudah berusaha menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin, jangan lupa berdoa. Ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan kita berdoa, rasa cemas kita akan hilang, kita akan semakin yakin kita akan sehat, dan pikiran kita akan tenang. Karena selain dari mikroorganisme, hal atau faktor terbesar penyebab penyakit salah satunya adalah karena kita terlalu takut dan terlalu cemas. Karena saat kita takut, saat kita cemas, tubuh kita akan stres. Saat kita stres, sistem imun tubuh, sistem imunitas dan pertahanan tubuh itu akan menurun. Makanya dengan berdoa dapat membuat pikiran kita menjadi lebih tenang, rasa takut kita akan lebih berkurang, dan rasa stres akan hilang. Jika ada beberapa cara yang kita bahas tadi barusan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita yang sudah kita bahas ini tidak lengkap, teman-teman bisa menyertakan cara-cara lain di kolom komentar. Mungkin sebagian dari kita ada perbedaan pendapat tentang cara atau kebijakan agar tubuh kita menjadi sehat dan aman dari penyakit. Kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Pastinya kita semua punya tujuan yang sama dan keinginan yang sama, yaitu untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat, dan bagi yang sakit untuk mencapai kesehatan yang maksimal dan sejahtera. Karena penyakit itu tidak hanya berasal dari satu penyebab ya. Penyakit itu tidak hanya berasal dari mikroorganisme, tidak hanya berasal dari virus, tidak hanya berasal dari bakteri atau kuman. Karena sehat dan sakit itu disebabkan oleh ulah perilaku kita. Ulah perilaku yang baik akan menyebabkan tubuh kita menjadi sehat, dan perilaku yang buruk menyebabkan tubuh kita menjadi sakit.
Oke, sekian tentang cara meningkatkan imunitas tubuh. Cara meningkatkan imunitas pada tubuh kita. Tetap jaga kesehatan, tidak hanya proteksi dari luar, tapi juga proteksi dari dalam. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Ada kata-kata yang sangat menarik dari channelnya Dunia Aderai. Perbedaan pendapat itu kan suatu hal yang wajar. Tapi kalau Menang dalam perdebatan, kalah dalam kesehatan.